Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sedang 3. Berikut adalah anggota-anggotanya. Selanjutnya, berikut adalah daftar isi yang akan kami paparkan. Sejarah perkembangan komputer. 1. Era awal. Dari abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Charles Babbage menciptakan mesin analytical pertama. Konsep dasarnya dari komputer modern. Ada perkembangan awal dalam perhitungan mekanis seperti mesin hitung Pascal dan mesin Jacquard. Komputer elektronik 1940 hingga 1950. John Presper Eckert dan fisikawan John Moseley yang merancang ENIAC Electronic Numerical Integrator and Computer. Alat ini digunakan untuk perhitungan laboratorium, dan saat itu komputer mulai menggunakan tabung vakum untuk pemrosesan data. Generasi komputer 1950 hingga 1960. Setelah bahasa pemrograman lahir, muncullah transistor oleh John Backus. Puncaknya IBM System /360 yang memperkenalkan kompatibilitas perangkat keras antar model pertama. Keunggulannya transistor ada kapasitas memori besar dan murah. Sejarah perkembangan komputer lanjutan. 1. Revolusi mikroprosesor. Mikroprosesor pertama yang tersedia secara komersial adalah Intel 4004. Dirancang oleh Federico Fabbin. Dengan ada mikroprosesor, komputer menjadi lebih kecil, lebih terjangkau, serta lebih mudah digunakan. Era internet 1900 sampai 2000. Internet menjadi semakin tersedia untuk publik, mengubah cara komunikasi, perdagangan, dan akses informasi. Perangkat mobile menjadi muncul, membuka jalan bagi perangkat pintar dan aplikasi mobile seperti video game, recorder, TV kabel, dan satelit. Era modern 2010 sampai sekarang, komputer bertambah kecil, lebih cepat, dan lebih terhubung melalui internet. Ada kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan analisis big data menjadi fokus utama perkembangan teknologi, serta tahun ini iPad dan iPhone dikeluarkan. Ekonomi informatika. Produk informatika mengalami perkembangan yang signifikan mulai dari penemuan pertama komputer. Seiring waktu berjalan, teknologi juga kian bertambah. Contohnya, komputer dan smartphone awalnya memiliki berbagai macam kekurangan. Sekarang, komputer dan smartphone lebih dikembangkan agar kita nyaman memakainya. Industri perangkat lunak berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan manusia, berinteraksi dengan komputer atau manusia dengan manusia lainnya, baik dalam kelompok maupun individual. Aspek hukum informatika. Perangkat lunak ialah sebagai salah satu hak kekayaan intelektual karena merupakan hasil buah pikir manusia. Perangkat lunak mudah untuk diperoleh secara legal atau ilegal secara hukum, yaitu melalui pembajakan. Lisensi menurut UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang atau pemilik hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas produk hak terkait dengan syarat tertentu. Contohnya adalah program Microsoft Office bajakan, game bajakan, dan lainnya. Selanjutnya ada lisensi. Apa itu lisensi? Lisensi secara umum diartikan pemberian izin yang biasanya terikat dengan sebuah perjanjian. Orang yang menyediakan lisensi disebut lisensor, dan pihak yang menggunakannya atau menerimanya disebut lisense. Jenis-jenis lisensi. 1. Lisensi komersial atau restriktif. Lisensi ini biasa diterapkan untuk perangkat lunak yang berbayar. Terdapat berbagai peraturan yang mengatur seperti hanya boleh menginstal dalam jumlah tertentu pada perangkat tertentu, tidak boleh memperbanyak perangkat lunak di luar yang telah disepakati, tidak boleh mengubah kode program di luar metode yang diperbolehkan. 2. Lisensi gratis atau freeware. Lisensi yang digunakan oleh software atau aplikasi yang gratis. Pengguna tidak perlu memberi atau input nomor serial. Selanjutnya, 3. Public domain software adalah perangkat lunak yang telah ditempatkan di domain publik, tidak ada kepemilikan dari developer atau pengembang, maka kita dapat memodifikasinya meski tidak ada persyaratan lisensi pada public domain software. Tetapi, the only license Creative Commons License and WTF-PL didasarkan pada pendekatan yang serupa di Indonesia. Perangkat lunak tercakup dalam konsep hak kekayaan intelektual yang diatur oleh undang-undang. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.